Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kami akan membahas satu konten menarik yang acap kali kita temukan di pura-pura saat upacara. Sebuah Banten yang dibentuk sedemikian rupa, yang disusun dari beraneka ragam warna, yang oleh orang Hindu di Bali disebut dengan saran. Apakah itu saran? Kapan kita menggunakan sarat? Di mana saja kita menggunakan sarat? Saya kira tematik ini menarik untuk diperbincangkan pada episode kali ini. Untuk membahas tentang sarat, kami telah menghadirkan narasumber Dr. I Ketut Rupawan. Ya, Om Swastiastu, Pak Rupawan. Pak Ketut Rupawan ini pensiunan guru, tapi ia suka membaca. Pak Ketut Rupawan juga seorang mekanikal, tetapi ia hobi membaca buku-buku sastra dan agama. Menarik kan? Menarik, seorang teknik membaca buku-buku agama. Nah, kali ini menjadi narasumber untuk konten agama, bukan elektro. Bapak Ketut Rupawan, kita sudah tahu bahwa dan pernah mendengar bahwa ada kata saran. Bisa dijelaskan nggak apa yang dimaksud dengan saran? Urusan. Om Swastiastu, Ketua Haji. Swastiastu. Om Swastiastu, para pemirsa Yuda Triguna Channel yang saya hormati. Titiang mengaturkan banyak terima kasih puniki diundang lagi untuk kita berbincang tentang topik tadi, yaitu saran. Saran. Nah, sebelum sampai pada pembicaraan saran, kita perlu mengenal sedikit sekilas tentang Banten dulu di Bali, ya. Bahwa Banten itu pinake ragantu twi kocap. Nah, ini ucap sastra. Pinake warna rupaning Batara. Sebagai kemahakuasaan Tuhan. Dan simbol Buana Agung. Atau Ande Buana. Nah, dari ketiga konsep ini, kita mengenal bahwa Banten itu adalah sebuah simbol. Bukan aturan sebagai makanan Tuhan. Makanan para dewa. Ya, itu. Banten-banten yang demikian banyak digunakan pada upacara-upacara keagamaan agama Hindu di Bali khususnya, itu dengan banyak ragam, banyak bentuk, warna, rupa dan sebagainya. Itu kalau dilihat sekilas membingungkan kita. Apalagi tidak tahu. Nah, itu ini. Ya. Padahal kalau kita ikuti nasihat lontar Yadnya Prakerti tadi, bahwa Bebantanan itu pinake ragan tutui, nah, simpel jadinya Tuh Haji. Sebab Banten itu sebagai badan Anda sendiri. Nah, ada hulu, ada kepala, badan dan kaki. Nah, selalu begitu. Banten di hulu, yang di Sanggaran, di puncak itu misalnya Canang, Suci, Catur, nah yang sejenis itu, Pejati. Kemudian Banten yang berupa badan, ini disebut Ayaban. Nah di sini tetua syarat. Banten Ayaban pun banyak ragamnya, dari yang kecil sampai yang besar. Yang kecil disebut rayunan, ajangan. Kalau di
daerah pegunungan daran wastani. Ini Banten daran disebut. Daerah penglipuran. Nah, daran. Apa isinya? Nasi, daging, dan buah. Unsur-unsurnya selalu begitu. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari rayunan, ajuman, kelanan, dampulan, pemeraman, pembangkit. Selalu unsurnya 3. Orang Barat menyebut triangle kuliner. Teori Barat. Padahal kita dari dulu sudah menggunakan triangle. Segitiga kuliner. Nah, mungkin syarat. Nah, mungkin syarat ini terletak di ayaban pun ini. Jadi unsur yang tadi nasi gitu. Nah, mungkin konsep syarat itu yang aturan. Nah, saya kemukakan konsep syarat. Syarat berasal dari kata, kalau ditelusuri secara etimologi, syarat. Sa artinya satu, rat, raat, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa kuno juga artinya dunia. Jadi satu dunia, seluruh dunia. Jadi Banten Syarat itu adalah simbol penggambaran dunia. Penggambaran seluruh dunia. Ya neng lingsir ring pedesaan takenen itu isin bumi. Nah, wantah menikah. Cuma disebut isin bumi. Bagaimana penjelasannya? Itulah kekurangan kita untuk kurang waktu dan sebagainya. Untuk mengeksplornya. Nah, mungkin adakah dasar sastra yang mengatakan bahwa syarat itu digunakan pada bebantenan, pada upacara-upacara, apalagi upacara besar, yang menghabiskan dana yang banyak begitu, waktu juga banyak. Nah, ini perlu diungkap dasar sastranya, supaya tidak ada pandangan miring lagi bahwa Banten di Bali itu hanya sebagai seni budaya belaka. Apalagi ada kesan pemborosan gitu. Nah, ini padahal itu taksiran pendek. Nah, kalau kita telusuri dalam lontar jelas dikatakan dalam semerti pun itu. Jadi ingatan para maharsi yang ditulis dalam lontar berupa semerti, misalnya lontar yadnya prakrti. Nah, tadi sudah. Kemudian lontar pelutuk dewa yadnya, ini jelas sekali. Jelas sekali. Lontar Widi Sastra, jelas sekali. Kemudian lontar Dewa Tatwa. Nah, beberapa lontar ini sudah langsung menyebutkan ada syarat agung begitu disebutkan. Nah, sekarang masalahnya tentu apa yang dimaksud syarat agung tadi. Nah, sebelum sampai sana, seperti tadi Banten ayaban puniki unsurnya adalah nasi, daging, dan buah. Nah, nasinya ini sekarang dimodifikasi oleh umat Hindu di Bali, atau Haji. Berupa pangkonan, diubah menjadi tipat, diubah menjadi tumpeng, diubah menjadi pergembal. Nah, sekali Bali Selatan ke pergembal. Bali Utara dan tidak mengenal di pegunungan pun. Tetapi dikenal Sekartaman. Nah, ini bahannya dari beras semua. Termasuk pembangkit pun. Nah, pembangkit inilah yang menjadi syarat nanti. Yang seluruh unsur-unsurnya itu terdiri dari bahan nasi. Nah, ini beras. Nasi. Nah, makin bagaimana bentuk syarat pun ini. Nah, setelah saya telusuri para pemirsa bahwa di Bali Selatan daerah dataran pun ini dan di daerah pegunungan beda bentuk syaratnya. Beda. Kalau di daerah pegunungan di Bangli misalnya atau di Besakih, syarat aslinya berbentuk kayon atau kayon, daun. Berbentuk daun. Daun yang disebut kayon. Mungkin seperti wayang, ada kayonannya. Nah, itu mencerminkan
kayu, hutan. Hutan ada di gunung, Ya. gunung, segala isi gunung itulah isi dunia. Itu refleksi dari lingkungan Iya. di mana kebudayaan itu lahir. Lahir, Gitu. Ya, betul, ya, iya. ya. Makin di daerah dataran, di Denpasar, Badung, Gianyar, Kelungkuk, bentuk sarannya berbeda tuh Haji. Ya. Kalau di pegunungan tadi berbentuk daun, berbentuk Hayon, hayon. ya. Di daerah dataran, saya lihat bentuknya seperti meru, seperti Padmasana. Nah, dua macam. Nah. Setelah saya telusuri, ternyata maknanya sama. Isin bumi. Ya. Iya. Bentuknya saja yang berbeda. Ya. Nah, makin bagaimana struktur? Bisa jelaskan struktur itu. Ya. Nah, sebagai isin bumi, seperti Ya. tadi, setelah saya dalami lebih lanjut, saya korek-korek dengan penelitian formal maupun informal pun ini, Ya. ternyata struktur sarad itu sebagai triangle juga. Sebagai raganto tui. Iya. Ada bagian atas, kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Kalau sekarang jajan-jajan sarad, khususnya jajan sarad yang berbentuk hayon, Ya. ini berbentuk hayon, daerah dataran, Ya. di Besakeh maupun di Bangli, Ya. Ramani Bangli, itu disebutkan Ya. dalam prasasti Ken. Ya. Struktur sarad yang berbentuk hayon itu, strukturnya triangle, sama, kepala, badan, kaki. Selalu itu. Selalu. Nah, terus baiklah kita ambil dari kaki dulu, Ya. dari bawah. Bagian paling bawah itu menunjukkan isinya setelah diteliti unsur-unsurnya tuh, Ya. jajan-jajannya yang terbuat dari tepung beras itu. Ya. Ternyata isi burloke. Misalnya apa? Nama tumbuh-tumbuhan, entek-entekan. Wentan, nape, segala jenis entek-entekan mereka wentan. Ada. Kemudian ada binatang. Ada ular, ada kura-kura, Ya. ada omang-omang, sejenis siput laut. Ya. Nanti kakul pula dah. Ya. Ini. Itulah yang ada di dasar. Ya, di dasar di tanah. Ya. Itu kalau kita lihat simbol isi dari burloke, dunia bawah. Ya. Nah, lanjut setelah struktur tengahnya dilihat, Ya. apa yang ada? Matahari, mata nai, Ya. Surya. candra, bulan. Jadi jajan berbentuk ya sebagai simbol bulan. Jajan berbentuk matahari. Matahari. Jajan berbentuk pelangi. Yang lale, yang lala. Nah, puniki. Ya. Ada juga burung, pemirsa. Burung, manuk dewata bahasanya. Ya. Jadi alam itu adalah alam angkasa. Ya. Burungnya terbang, Ya. di angkasa ada planet-planet Ya. seperti tadi. Itulah buah, Ya. buah loke. Ya. Kemudian di Suah. Di tingkat atas ada suah loke disebutkan. Jadi ada triloke tadi. Ya. Buah, suah. Ya. Ya, apa isi sarad di kepalanya ini Ya. bagian atas? Itu simbol dewa-dewa. Nah, Ya. misalnya ada dewa dan dewi. Dewa, Dewi. Dewi. Ya. Nah, sekali ukiran puniki Semarerate. dewa dewi pun. Nah, itu penyatuan antara laki dan perempuan. Purusa Dewa, Pradana. ya. Ya. Kemudian simbol-simbol senjata dewata Nawasanga. Ya. Jadi 9 penjuru Ya. termasuk tengahnya pun. Itu simbol senjatanya. Kemudian ada simbol atau katakan arce, bentuk patung, semacam patung dari jajan juga, semua dari beras, berisi 9 macam warna. Patung dewanya, ada dewinya. Ya, dewa dewi tetap dewa dewi. Dewa dewi. Di kanan biasanya ditaruh
dewa-dewa di kiri, dewi-dewi. dewi-dewinya. Nah, kemudian paling atas ada arca Betara Siwa atau aja. Nah, jadi di puncaknya. Ya, di puncaknya sendiri. Berarti inilah struktur atas dari Saran. Ya. Nah, struktur atasnya adalah alam dewa sorga. Ya. Nah, paling puncak murdenya nanti Ya. berisi orti bagya. Nah, Oh, tetap orti bagya itu. seperti Dansel Ya, kemarin pembicaraan kita. Nah, orti bagya sebagai puncaknya. Ya. Nah, kalau sekarang ketiga unsur ini disatukan, Ya. jadi unsur triloka. Triloka apa itu? Ya, itu adalah bagian dari Sabda Loka, Watu Haji. Iya. Yaitu Ya. lapisan atas dari dunia. 7 lapisan 7 itu. lapisan atas Ya. dari dunia. Jadi Bor Loka, Buah Loka, Suah Loka, Maha Loka, Jana Loka, Tapa Loka, terakhir Satya Loka. Loka, ya. Satya Loka inilah yang diyakini sebagai tempatnya beliau Betara Siwa. Ini kedepannya. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita telah mendapatkan pengetahuan pendahuluan mengenai Sarat. Sarat itu adalah sebuah simbol dunia yang kalau kita lihat strukturnya menggambarkan struktur bawah, tengah, dan struktur atas. Di semua Sarat ditemukan bahannya dibuat dari beras atau nasi. Tepung beras. Tepung beras ya, tepung beras atau nasi ya. Yang diolah sedemikian rupa yang menggambarkan biasanya binatang, tumbuhan di bawah, kemudian pada bagian tengah juga dihiasi dengan binatang, tumbuhan yang hidup di tengah, dan di bagian puncak atas itu diisi hiasan-hiasan dewa-dewi. Itu adalah niase. Itu adalah cara beragama orang Hindu di Bali. Jadi Tuhan itu sesuatu yang jauh di atas, karena itu ia harus dicapai secara bertahap. Ya, semoga konten ini bermanfaat bagi kita semua. Dan minggu depan kita coba akan bahas apa makna penting dari Sarat itu sendiri. Terima kasih pemirsa. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.